Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama membahas terkait bagaimana hukumnya puasa di bulan Rajab. Apakah sunnah atau malah termasuk ke dalam perkara yang bid'ah? Karena kebetulan sekali pada saat ini kita sedang berada di bulan Rajab yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, saya akan membacakan bagaimana penjelasan Syekh Shauqi Alam, Mufti Mesir, terkait bagaimana hukumnya puasa di bulan Rajab yang termaktub, yang tertulis di dalam Darul Ifta Al-Misriyah. Pertama, dalil hukum puasa Rajab. Ada dua hadis yang dijadikan sebagai pondasi dasar, dalil dasar terkait kesunnahan puasa di bulan Rajab. Pertama, hadis riwayat Muslim, bahwasanya suatu ketika Utsman bin Hakim Al-Ansari pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Sa'altu Sa'id bin Jubairin an shaumi Rajab. Saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair terkait puasa di bulan Rajab. Faqala, lalu dia berkata, Sami'tu bin Abbasin yaqul. Saya pernah mendengar bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab pada saat itu senantiasa berpuasa sampai kami berkata nampaknya beliau akan berpuasa seluruh bulan. Namun suatu saat beliau tidak berpuasa sampai kami berkata nampaknya beliau tidak akan puasa sebulan penuh. Jadi dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa di bulan Rajab dulu, pernah juga tidak berpuasa di bulan Rajab. Jadi ini merupakan hadis fi'linya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan baginda Rasul bahwasanya beliau pernah berpuasa di bulan Rajab, beliau juga pernah tidak berpuasa di bulan Rajab. Dalil kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Al-Bahili. An Mujibat Al-Bahiliyah an abiha au ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa talaqa. Dari Mujibah Al-Bahili, dari ayahnya, dari pamannya, sesungguhnya suatu hari dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pergi lagi. Fa'atahu ba'da sanatin. Lalu dia Al-Mujibah Al-Bahili datang lagi kepada baginda Rasul setelah 1 tahun lamanya. Faqad taghayyarat haluhu, dan pada saat itu keadaannya, bentuk tubuhnya, badannya sudah berubah dari 1 tahun sebelumnya. Waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu, bentuk badannya, keadaannya, postur tubuhnya sudah berubah sama sekali. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ama ta'rifuni, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali saya? Qala, Rasul menjawab, waman anta, siapa engkau? Qala ana Al-Bahili alladzi ji'tuka amal awal. Saya adalah Al-Bahili yang pernah datang 1 tahun sebelumnya. 1 tahun silam saya pernah datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul menjawab, "Fama ghayyaraka?" Apa yang membuat postur tubuhmu itu berubah? Wa qad kunta hasanal hay'ah, sedangkan dulu bentuk tubuhmu itu begitu bagus, begitu indah. Qala, dia menjawab, ma akaltu ta'aman illa bilailin munzu faraqtuka. Sungguh saya tidak pernah makan kecuali pada malam hari dari sejak saya berpisah dengan engkau wahai Rasulullah. Artinya Al-Bahili, Mujibah Al-Bahili selalu berpuasa. Dari sejak berpisah dengan Rasul, beliau selalu berpuasa.
sehingga membuat tubuhnya menjadi berubah, menjadi kurus kering. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, lima azabta nafsak, kenapa engkau mengazab dirimu? Kenapa engkau membuat dirimu seperti itu? Summa qala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepadanya, sum syahra sabri wa yauman min kulli syahrin. Puasalah engkau di bulan Sabar yaitu di bulan Ramadan, dan satu hari dari setiap bulannya. Qala, dia menjawab, zidni fa inni bi quwwah. Tambah lagi wahai Rasul, karena sesungguhnya saya masih mampu untuk melaksanakan puasa. Itu terlalu sedikit. Qala, Rasul menjawab, sum yaumaini, berpuasalah 2 hari dari setiap bulan. Qala zidni, tambah lagi Rasul, sesungguhnya saya masih mampu. Qala sum salasata ayyam, puasalah engkau 3 kali dalam setiap bulannya. Qala zidni, dia menjawab lagi, tambah lagi Rasul, tambah. Qala sum minal hurumi watruk, puasalah kamu dari bulan-bulan haram, dari bulan-bulan mulia, yaitu 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sana bulan Rajab. Bulan haram itu kan banyaknya ada 4, yaitu Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga Rajab. Nah, Rajab termasuk daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menyuruh Al-Bahili untuk berpuasa di bulan Rajab. Watruk, dan juga tinggalkan puasalah engkau di bulan haram dan tinggalkan. Sum minal hurumi watruk, puasa juga di bulan haram dan tinggalkan. Sum minal hurumi watruk, puasalah dari bulan haram dan tinggalkan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Bahili untuk berpuasa di bulan haram dan juga tinggalkan, jangan puasa. Sampai 3 kali beliau mengulangi. Wa qala bi asabihi salasah padammaha summa arsalaha. Beliau Rasulullah SAW berkata kepada Al-Bahili dengan jarinya yang 3, puasalah engkau di bulan haram dan tinggalkan. Sampai 3 kali beliau berkata seperti itu sambil membuka 3 jarinya dan juga dhammaha, menggenggamnya, membuka, genggam, buka, sampai 3 kali. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Al-Bahili untuk puasa di bulan haram. Boleh dia itu puasa di bulan haram, boleh juga dia tidak puasa di bulan haram. Rasul menyuruhnya untuk puasalah engkau di bulan haram dan tinggalkan juga. Artinya jangan puasa terus di bulan haram. Ada saatnya nanti kamu boleh tidak untuk berpuasa di bulan haram. Silahkan. Tidak apa-apa untuk tidak berpuasa di bulan haram. Jadi kedua hadis ini menjelaskan bahwasanya pertama, perbuatan Rasul berupa beliau pernah puasa di bulan Rajab, pernah juga tidak puasa di bulan Rajab. Kemudian saya akan membacakan pendapat daripada 4 mazhab terkait hukum puasa di bulan Rajab. Jadi pembahasan kedua yang ada di kitab Darul Ifta Al-Misriyah adalah pendapat 4 mazhab terkait hukum puasa di bulan Rajab. Wa qad dzakara al-fuqaha'u hadzal istihbaba wa qarraruhu fi kutubihim. Sungguh telah menyebutkan oleh para ulama terkait kesunahan puasa di bulan Rajab. Dan juga para ulama sudah membukukannya di dalam kitab-kitab beliau. Siapa itu para ulama yang membukukan terkait kesunahan puasa di bulan Rajab? Wahwa mazhabul Hanafiyah, yaitu pertama mazhab Hanafi, wal Malikiyah, kedua mazhab Maliki, wal Syafi'iyah, yang ketiga mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah dalil-dalil atau pendapat
daripada 4 mazhab terkait puasa di bulan Rajab. Pertama mulai daripada mazhab Hanafi. Wa min nususil ahnafi ma jaa fil fatawa al-hindiyah. Pertama pendapat daripada mazhab Hanafi terkait hukum puasa di bulan Rajab yang terdapat di dalam kitab Fatwa Al-Hindiyah. Di sana dijelaskan bahwasanya al-marghubatu minas siyami anwaun. Puasa yang disunnahkan, puasa yang dianjurkan itu banyak macamnya. Awaluha yang pertama shaumul Muharram, puasa di bulan Muharram. Wasani saumu Rajab, yang kedua puasa di bulan Rajab. Wasalisu saumu Sya'ban, yang ketiga puasa di bulan Sya'ban. Wasaumu Asyura, dan juga puasa di bulan Asyura. Jadi mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya sunnah puasa di bulan Rajab. Yang kedua, mazhab Maliki. Wa amma sadatul Malikiyah, adapun dalam mazhab Maliki berpendapat faqad jaa fi Mukhtasar Khalil wa syarhihi li Syekh Ad-Dardir. Dijelaskan di dalam syarah Mukhtasar Khalil yang dikarang oleh Imam Ad-Dardir. Di sana dijelaskan wa nudiba saumul Muharram wa Rajab wa Sya'bana. Disunnahkan puasa di bulan Muharram, disunnahkan puasa di bulan Rajab, begitu juga di bulan Sya'ban. Wa kadza baqiyatul hurumil arba'ah. Begitu juga disunnahkan puasa di sisa bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu tetap disunnahkan. Kemudian yang ketiga, pendapat mazhab Syafi'i. Wa amma sadatu Syafi'iyah, adapun pendapat mazhab Syafi'i terkait hukum puasa di bulan Rajab adalah faqala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi Asnal Matalib. Telah berkata Syekh Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib. Di sana dijelaskan bahwasanya wa afdalul ashhuri lis-shaumi ba'da ramadhana al-ashhurul hurum, bahwasanya bulan yang paling baik tempat kita berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Mana itu? Zulqa'dati, pertama Zulqa'dah, wa Zulhijjati, yang kedua Zulhijjah, wal Muharramu, yang kemudian Muharram, wa Rajab, dan juga Rajab. Jadi tempat puasa yang sangat mulia, sangat bagus setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan haram yang 4. Li khabari Imami Abi Dawud wa ghairihi. Ini berdasarkan hadis Abu Dawud dan yang lainnya yang telah saya bacakan di awal tadi. Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Ini adalah anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bahili. Berpuasalah dari bulan haram dan tinggalkan. Puasalah di bulan haram dan tinggalkan. Puasalah di bulan haram dan tinggalkan. Jadi boleh puasa di bulan haram. Salah satunya itu termasuk bulan Rajab. Boleh puasa di bulan Rajab. Boleh juga tidak berpuasa di bulan Rajab. Yang terakhir menurut pendapat mazhab Hambali. Wa amma sadatul Hanabilah faqalu bi karahati ifradihi bisawmi. Jadi menurut pendapat Hambali bahwasanya makruh hukumnya puasa di bulan Rajab kalau hanya di bulan Rajab kita berpuasa. Makruh hukumnya menurut mazhab Hambali kita berpuasa di bulan Rajab tok, kita puasa di bulan Rajab saja tanpa berpuasa di bulan setelahnya atau di bulan sebelumnya. Atau makruh juga kita puasa di bulan Rajab menurut mazhab Hambali kalau kita puasa sebulan penuh. Berpuasa di bulan Rajab sebulan penuh menurut mazhab Hambali itu makruh. Sehingga wa hadhil karahatu tantafi bi fitri ba'dihi walau yawman wahidan. Supaya tidak makruh puasa di bulan Rajab, caranya adalah jangan berpuasa sebulan penuh. Namun hendaknya untuk tidak puasa 1 hari mungkin, 2 hari mungkin, 3 hari. Intinya jangan berpuasa 1 bulan penuh. Au bisawmi syahrin akhar minas sanati ma'ah, atau dengan berpuasa di bulan selanjutnya. Tidak hanya dia puasa di bulan Rajab saja, namun bulan selanjutnya Sya'ban dia puasa, Ramadan apalagi harus puasa, Zulqa'dah, Zulhijjah nanti puasa juga.
Kalau dia lakukan dua hal tersebut, maka hilanglah kemakruhan berpuasa di bulan Rajab menurut mazhab Hambali. Jadi secara kesimpulan bahwasanya menurut 4 mazhab, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, bahwasanya tetap sunnah hukumnya puasa di bulan Rajab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.